فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para jemaah Qiyam Ramadan, alhamdulillah dengan izinnya kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka mendapatkan fadilat dan keutamaan ini. Alhamdulillah kita selesainya cepat. Iya, kalau sempat di zaman sahabat ini imam kena debat. Ya, Nabi SAW ketika 2 malam mengimami jemaah salat tarawih, beliau salat dari lepas isya sampai tengah malam, sekira 2,5 jam lagi dari sekarang. Lalu selesai salat, kira-kira apa kata sahabat? Hah? Esok aja kalau jalil Rasulullah. Hah? Gitu. Besok enggak usah salat lagi bersama kami. Enggak. Mereka justru mengatakan, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, kenapa tidak lanjutkan lagi? Tanggung ini. Jadi sampai tengah malam tuh tanggung. Kalau kita baru sepertiga malam tidak tanggung. Tidak tertanggung. Subhanallah. Kalau boleh kami ingin salatnya dilanjutkan sampai menjelang sahur. Dan tentu tahu sahurnya sahabat itu tidak sahur kayak kita. Kita jam 2 sudah teriak-teriak orang sahur, sahur katanya. Ya, ibu-ibu bergerak-gerak lah katanya. Itu bahasa Indonesia kampung dulu tuh. Bergerak-gerak lah maksudnya bagawak. Ini yang tua-tua tahu nih bagawak tahu, batana. Nah, batana nasi. Jadi kalau di kampung dulu, ibu-ibu bergerak-gerak lah katanya. Rupanya bagawak, maksudnya masak nasi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mereka ingin salat disambung. Kalau kita ingin salat dipangkas. Nah, subhanallah. Apa yang membuat mereka itu seperti itu, kaum muslimin? Tonton pasti tahu bahwa orang yang ingin menang tidak mau berhenti. Sahih? Saya tengok apa judi. Kalau menang, mau banti? Mau banti? Kalah pun tak mau dia berhenti. Kalah tak mau berhenti, menang tak mau berhenti. Apa sebab? Dia berharap. Padahal harapannya kadang kosong. Awalnya ada untung 2 juta, bertaruh lagi, akhirnya rugi 10 juta. Ini subhanallah, masa kita kalah dengan orang itu? Kalah dengan orang jualan di pasar yang untungnya kadang-kadang hanya modal, ini berapa modalnya? Rahasia perusahaan ya. Misalnya kita beli dengan 2 juta 2.500, lalu dijual dengan 3.000, tahan sehari itu, menunggu larisnya dagangan ini. Apa sebab? Ingin dapat
untung. Maka cuma muslimin muslimat, kenapa kita tidak berharap seperti orang itu, bahkan harus lebih? Mungkin karena ada kelemahan pada diri kita. Padahal kaum Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-mu'minul qawi, al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi asal beriman dua-duanya baik. Ma'asyiral kiram. Nah, Ramadan ini memang disiapkan untuk orang-orang yang kuat. Orang yang lemah-lemah baru sepertiga sudah tereliminasi di putaran penyisihan. Ibaratnya kita sedang penyisihan ini. Dari 3 sab tinggal 2. Saya tak tahu kemarin berapa sab awalnya? 3 ya? Hah? Sekarang tinggal 2. Dari 6 tinggal 1. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah SWT. Karena memang yang lemah-lemah akan tersingkir atau akan mangkir, mundur teratur. Tapi yang kuat tidak. Dia akan bertahan sabar dan tegar sampai tiupan peluit terakhir. Kira dalam pertandingan, dalam perlombaan yang semuanya siapa yang masuk ke dalamnya insya Allah mendapatkan hadiah. Tuan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu kita memang perlu menjadi manusia kuat, orang-orang yang bermental juara. Makanya Allah SWT ketika memanggil, mewajibkan, menyeru kita dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya muslim, la, allazina amanu. Sebab orang beriman itu peringkat lebih tinggi dari orang Islam. Orang beriman lebih tinggi daripada orang Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika orang, atau mungkin kita dalam pelajaran sebelumnya, ketika bicara kita tentang siapa sahabat yang paling utama, yang tadi mereka di mukaddimah tadi kita sebut sholat sampai tengah malam minta tambah. Nah, siapa di antara mereka yang paling utama? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok bisa yang dia lebih hebat? Orangnya kurus, tidak pernah diuji dengan mati syahid seperti Umar, Utsman, Ali. Mati syahid kan? Sahih? Taib. Tidak pernah pula diuji dengan kemiskinan, hidupnya selalu Masya Allah, walaupun infaknya sampai habis seluruh hartanya, tapi hidupnya selalu berkecukupan, bahkan berlebih, bahkan menanggung kehidupan kerabat dan keluarga yang lain, ditanggungnya. Subhanallah. Jadi tak merasakan perih dan getirnya kemiskinan, dan tidak pula pernah terluka di medan perang. Tetapi dia lebih baik dari seluruh sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Ada tuan-tuan pernah dengar Abu Bakar terluka di peperangan? Enggak kan? Khalid di punggungnya
lebih dari 80 bekas tusukan, bekas sabetan. Tapi Abu Bakar tidak. Tapi dia menjadi manusia terbaik setelah Nabi alaihissalam. Kok bisa? Berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Sayyiduz Zuhad di masa tabi'in, dia katakan, ma sabaqakum bi kathratis salati wala bi kathratis siyami. Dia tidak melebihi mereka dengan lebih banyak salat, karena rata-rata mereka seimbang salat. Rata-rata salatnya sama, salat sunatnya, salat wajibnya, puasanya juga rata-rata sama, karena mereka orang-orang yang senantiasa menghidupkan syiar ini. Tapi apa yang membuat dia di atas dari semuanya? Lima waqara bi qalbihi min iman, yaitu iman yang bersarang, iman yang terpatri di dalam hati dan sanubarinya. Oh, di situ lebihnya ya. Awak kan masih pikir-pikir ya, kalau Allah beri berita, Allah beri perintah, masih pikir. Kalau Abu Bakar? Hah? Enggak. Dah, kalau Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ma'asyul kiram ya Allah. Maka kalau kita ingin bertahan dan juara, ingin mendapatkan kemenangan ini, karena titelnya, gelar juaranya tidak tanggung-tanggung. Apa itu? At-taqwa. Tahu tidak tuan-tuan takwa itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak kabilah, tidak suku, tidak jabatan, tidak harta, tidak bentuk, tidak rupa, tetapi yang tertinggi adalah at-taqwa. Tahu tak hadiahnya? Piala bergilir? Tidak, piala abadi. Tahu tak hadiahnya? Hadiah yang disiapkan. Tahu tak? Syekh, itu marah saya tanya. Tahu tak hadiahnya apa? Berapa nilainya? 1 miliar? 1 triliun? Tidak bisa dinilai dengan apapun hadiahnya. Tidak diberikan kelipatan. Kalau hadiah 1 miliar besar kan? 1 triliun besar? Tidak. Antum punya duit 1 triliun, bisa tidak beli istana? Tiangnya ini mutiara semua tiangnya. Cukup tidak 1 triliun? Cukup tidak? Mutiara yang ditemukan orang sekarang paling besar hanya 1 genggaman orang manusia. Harganya lebih dari 1 triliun. Ini tidak tiang-tiang rumah kita, istana kita dari mutiara. Tak cukup tidak uang 1 triliun? Terus mampu tak tunggu 1 triliun? Tidak juga. Ngaku aja lah saya. Enggak, kalau dia bilang mampu, kita jemput nanti. Iya, insya Allah kita siapkan proposal kan. Nah, enggak mampu. Kaum muslimin. Nah, hadiahnya luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ampunan surga yang luasnya bukan luas sebenarnya, salah terjemah itu, rubah lagi terjemah. Saya termasuk yang merevisi, lupa saya merubahnya. Saya sudah merevisinya dulu di Madinah, di Mujamma' Malik Fahad. Bab ini saya lupa. Allah katakan arduha, bukan sa'atuha. Arduha, lebarnya. Mana yang lebih luas?
panjang apa lebar? Woi, ukur tanah cu. Ini lebar sah? Ini panjang. Mana yang lebih panjang? Lebar panjang pada lebar? Panjang. Sah? Ini baru lebarnya, arduha. Jadi luas sesuatu diukur dengan bahasa Arab ardun wa tulun. Lebar, panjang. Ini lebarnya saja selebar langit dan bumi. Tapi longang itu ustaznya. Bukan sendiri saja. Kalau sendiri ya lengang lah itu. Malaikat yang siap mengkhidmat bidadari dah mulai tu. Kalau bilang bidadari dah mulai tu. Semangat dia, masya Allah. Iyalah. Kan antum kalau patah semangat di luar balik ke bidadari di rumah kan? Woi, bidadari di rumah sekarang tu kalau masuk surga sama kita lebih cantik dari bidadari yang disiapkan itu. Makanya ibu-ibu tak usah terlalu cemburu dan jangan sakiti suami karena nanti yang di sana bersedih dia. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi hadiahnya tak terkira. Tonton dengar ampunan. Ya, ampunan. Seperti apa ampunan tuh? Enggak terbayang tuh makanya aman-aman ya rasanya. Kan Allah Nabi sebutkan walillahi utaqa. Allah memerdekakan banyak, bukan sedikit, bukan satu-satu setiap malam, tapi banyak utaqa minan nar. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu berlaku setiap malam bulan Ramadan. Tahu antum dimerdekakan api neraka seperti apa? Kan enggak tahu, makanya enggak semangat Pak. Iya, kalau cepat imam selesai alhamdulillah. Iya. Sama gitu nampaknya, sama aja saya. Iya. Kalau kita sadar bagaimana sebenarnya dimerdekakan neraka, tuh baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari Abu Hurairah, dari Huzaifah bin Yaman. Ada ikhtilaf dari lapasnya. Allah berkata kepada Adam, akhrij ya Adam ba'than nar, keluarkan utusan-utusan neraka. Ya Allah, labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaik wa ma ba'thun nar. Apa itu utusan neraka? Kata Allah SWT, khus min kulli alfin wahidan. Apa? Jadi dari setiap 1000 yang bebas dari neraka itu hanya satu. Tuh, 5 suawal. Tahu nilainya enggak? Dari 1000 yang bebas dari neraka hanya satu. Tuh sekarang dibagi-bagi, enggak Cina? Apa Cina Ustaz? Enggak berharap tuan-tuan dapat. Dari 1000 yang selamat satu. Sekarang keselamatan itu Allah bagi-bagi di setiap bulan, setiap malam bulan Ramadan. Berharga enggak itu pengampunan itu? Allahumma a'ti riqabana wa a'ti riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Sudah mahal. Dan itu Allah bagi-bagikan di bulan Ramadan. Dan itu setiap malam. Itu maka mereka tidak mau tidur itu. Ya, selesai jam 12 minta tambah lagi. Awal lewat per 11 menit saja. Ya Allah ya Rabbi. Apa sebut tadi? Ada kelemahan kita. Lemah iman, lemah keyakinan,
lemah ilmu, lemah motivasi, dan lemah semangat. Sebab apa? Kita ni ibarat orang bertanding, ya, klub bola misalnya dari Kotratak Buluang diadu dengan klub apa namanya? Diadu dengan apa yang juara dunia? Misalnya Argentina, Masya Allah, ini pecinta Argentina tahu nih, tarik tangan itu. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan dan lemah keyakinan, jemnya yono mainnya orang ini kan ya, jadi serius mono mainnya tak jokan, tak kan mana sahih. Jikalau semangat kita seperti itu dalam Ramadan ini, ialah jalan 10 hari malam pertama jadilah menyalah. Sudah itu jen bayo, iwan ndak jo kan kayo deh. Ndak jo kan kayo ti nak lu dapur ngaji lah panjang jangui, lah singkit selau je kan. Tapi piti ndak jo nawur. Amuti apa? Masuk. Dhaful iman. Dhaful iman, lemah iman. Makanya Allah suka mukmin yang kuat imannya, kuat badannya, kuat motivasi, kuat semangatnya. Jadi punya mental juara. Dan orang kalau yakin menang, yakin dapat, yakin tercapai, mesti semangat. Kan ya? Inyo dek semangat bebaso, menggale, dek yakin, laku. Kalau tidak yakin laku, Allah bebaso. Makanya jangan kalah iman kita pada pasar dengan iman kita kepada Allah SWT. Orang-orang tua kita pergi kerja sebelum subuh udah berangkat sampai melukis batang kota, atau pergi menggombo batu. Itu sebelum subuh udah turun ke sungai dulu, atau Ciyakasya, atau jam 2 bangkit di rumah pai mai. Kau mai itu memang luar biasa tuan-tuan. Bungkus nasi kita kenal itu, mak godong bungkus nasi yang coba bungkasi tukang mai, tentu mai lah. Hantu lahir 93 ya, lambat lahir. Nah, mai itu pengganti sensor gini tuh. Jadi orang bikin papan dulu pakai gergaji besar, satu di atas, satu di bawah. Itu kalau makan itu citur man. Bapak tanak ianya cukup 2 tekong dang nonton. Nyewa duanya. 2 tekong cukup, enggak tahu 2 tekong, 2 cantiang. Enggak jual. 2 kaleng susu. Alabe. Ya bapak tanaknya kan nak makan tinggai itu dimbu tu 2 tekong cukup, indang nak makannya. Maksud itu dan soal tak cukup dulu. Banyak makan dah. 2 tekong. 3 ayahnya, ampe ya ndang nak tambun. Tu bapak 6 lebih seketik buat 7 tekong. Makannya 7 tekong. Dokek 2 kilo sekali abui boiru. Itulah makan tukang. Semangat mereka pergi ke hutan tengah-tengah malam, padahal waktu masih waktu tidur. Padahal kalau iman seperti itu ada pada seorang mukmin untuk keluar ke rumah Allah sebelum subuh, mengejar raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa biha, 2 rakaat salat sunat subuh, sunatnya saja lebih baik pada dunia dan seisinya. Pasti makmur masjid-masjid kita ini. Sahih? Makmur masjid kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kalaulah tadi imannya seorang yang bersedekah fi sabilillah,
seperti imannya orang yang menanamkan modalnya atau menyimpan uangnya di bank konvensional yang menjanjikan untung 1 tahun 8% sampai 12%. Tang piti 1 miliar dibayarnya untung 1 tahun 2 juta atau 120 ya 12%. Padahal kalau dengan Allah Subhanahu wa taala berapa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah, bukan karena dorongan lain, fi sabilillah, seperti orang yang menanam 1 biji, 1 bulir socia, lalu menumbuhkan 7 tangkai. 1 tangkai berbuah 100. Berarti berapa ya? Dari 1 menjadi berapa? 700. Berapa persen tuh? Pak yang hitung persen nih. Ya tadi kan di bank 12%. Sah? Sekarang kalau kita letakkan, dilekatkan bahasa orang awak, diloken ke musoji, diloken ke sekolah, diloken ke apa nih? Ke lubang. Tahu lubang? Lubang-lubang tuh daripada orang banyak yang kecelakaan, ada yang sampai mati karena kecelakaan, lalu kita niatkan untuk menjaga keselamatan orang, menghidup 1 jiwa sama menghidupkan seluruh manusia. Syukur. Nah, ketika kita yakin itu 700 kali lipat, 70.000%. Ada bank yang bisa ambil untung macam itu? Tak boleh letaknya di bank tu. Letakkan di masjid Raudhah, masjid Narimah. Letakkan di sini. Banyak yang bisa dibuat yang untungnya minimal 1000%. Minimal 1000%, 10 kali lipat. Dan sampai 70.000%. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Tahu enggak luasnya nikmat Allah? Enggak juga tahu nampaknya ya. Dalam hadis qudsi disebutkan, dikumpulkan seluruh jin dan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir di satu tempat, lalu semua mereka menadahkan tangan kepada Allah, minta apa yang dia mau, apa yang dia mau. Pernah dengar 4 orang yang berdoa dekat Hijr Ismail? Pernah dengar kan? Tolong cerita. Mereka minta, ada yang minta jadi khalifah, berarti jadi penguasa dunia Islam waktu itu. Besar permintaannya? Besar kan? Ada yang minta jadi gubernur di Irak, sekaligus menikah dengan 2 gadis cece, cantik dan cerdas. Iya. Yang satu minta lagi untuk jadi ulama besar. Satu minta ampunan Allah SWT. Mana yang lebih besar? Maksudnya. Nah, andainya dikumpul semuanya, lalu semuanya berdoa, dikabulkan semua permintaannya, mana qasa dzalika mimma indi illa kama yudkhalul mikhyatu fil yammi, tidak akan mengurangi apa yang ada padaku kecuali seperti seseorang masukkan jarum ke dalam samudra yang luas. Jarum, tentu jarumnya panjai, panjai, masuk dalam samudra. Berapa liter tak boleh? Panjai, masuk dalam ayu. Berapa liter tak boleh?
Allah tidak sebutkan seperti dalam bejana, dalam gelas, tidak, tapi dalam samudra. Kalau gitu kenapa tuan-tuan khawatir dan ragu janji Allah SWT, wallahu yudha'ifu liman yasha? Kenapa ragu dengan janji Allah, illa sawma wa ana ajzi bihi, puasa itu saya akan balas? Kenapa tuan-tuan ragu juga untuk sabar sampai akhir Ramadan? Bukankah dia yang mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab? Orang yang sabar diri pahala yang tak terkira, karena tidak habis-habis yang ada pada sisinya. Kenapa juga berat tuan-tuan untuk melapangkan hati, membersihkannya dari beban-beban yang berat, mengeluarkan orang-orang yang disimpan. Yang banyak nyimpan uang dalam dodo. Dasman dah simpan di situ. Usman nawojo di dalam do. Erman nawojo di dalam do. Boleh berjalan dah. Kan iya? Mampu dasman dalam dalam hati. Boleh tak? Maka kenapa tuan-tuan berat untuk melepas itu? Bukankah Allah juga mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah? Siapa yang mau memaafkan dan menormalkan hubungan kembali, maka pahalanya Allah yang tanggung. Dan dia wasi'un alim, maha luas, maha mengetahui. Baik, kalau gitu yakin tak berhasil kita? Yakin tak berhasil kita? Yakin tak jadi pemenang? Oh, tak nampak. Itu salah aku kalah di awal. Kalau tak yakin memang akan mundur teratur kita, maka harus kita bangun dari sekarang. Ya Allah, saya yakin bahwa puasa ini membuat saya orang bertakwa, maju tak gentar. Dan saya yakin bahwasanya dengan ikut qiyam Ramadan dan siam Ramadan tak akan merugikan saya, tidak kesehatan saya, tidak kekayaan saya, tidak akan rugi. Sah? Bukankah puasa juga menyehatkan? Ya, menyehatkan. Ya, kantong pun sehat dibuatnya. Apalagi sudah banyak perbukaan ada di masjid-masjid. Sah? Kami dulu ketika kuliah di Madinah, ketika Ramadan, sehat kantong kami. Iya, sehat kantong kami. Iya, berbuka di Masjid Nabawi, sahur di Masjid Nabawi. Tuh, tidak perlu beli lagi kan? Nah, cuman tampang pekokin Nabi lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Puasa itu hebat. Puasa itu juara. Puasa itu pemenang. Maka oleh sebab itu rugi kalau tuan-tuan tidak yakin berhasil. Jelas? Karena Allah buka peluang itu. Tidak ditentukan dengan kehebatan ilmu semata, dan juga tidak dengan martabat atau status sosial kita, tapi tentu dengan yakin berhasil atau tidak. Makanya harus punya tekad seperti kalau cerita tentang sahabat, jauh kita terlambatnya. Cerita dengan gratis setelahnya. Tonton pernah tidak dengar Uwais Al-Qarni? Dia bilang, makanya dia sanggup gendong ibunya pergi dari Yaman ke Mekah, Mekah ke Yaman lagi, bahkan ke Madinah. Digendongnya. Senang gendong amak sejauh itu. Sang dia tahu maka bawahnya, tak payah kan? Nindak. Karena dia yakin bisa. Maka dia berlatih lama. Ya, pertama ngangkat anak kambing, habis itu ngangkat kambing, habis itu ngangkat anak sapi. Naik turun gunung, akhirnya ringan terasa, karena dia punya tekad. Wallahi la a'budanna Allah fil ardi kama ta'buduhul malaikatu fis sama. Demi Allah, saya akan beribadah kepada Allah di bumi seperti malaikat beribadah kepada Allah di langit. Apa sifatnya malaikat beribadahnya? Itulah makanya tidak tahu kosan lah, itu masalahnya. Jadi ada kelemahan ilmu kita, ma'rifah kita tentang kelebihan ini. Malaikat itu beribadah tak pernah bosan, tidak pernah bosan, dan tak pernah berhenti. Tak pernah bosan, tak pernah berhenti, semangat terus. Sebab apa? Karena mau mereka yakin mereka juara.
Oleh sebab itu, ya ayyuhallazina amanu, beriman dulu bahwa ini adalah perintah Allah, kemudian yakin bahwa di sisi Allah banyak sekali kebaikan, dan tahu kita bahwa kita kalau serius Allah akan bantu dan mudahkan. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, supaya kita tetap bertahan dan mudah-mudahan mendapatkan kemenangan, satu, bahwa finish yang benar akan start yang benar akan menentukan finish kita. Maka mulailah dengan imanan wahtisaban, beriman, yakin di perintah Allah, yakin melaksanakan perintah Allah. Kemudian apa? Wahtisaban, hanya harap pahala dari Allah. Berharap ke manusia itu tidak punya apa-apa mereka. Ya, selalu berakhir dengan kecewa. Ya, berharap pujian orang, tidak dipujinya kita kecewa lagi. Berharap laku dilama dan terima jadi menantu bapak itu. Pokoknya setelah hari raya ditolak juga lamaran kita, kecewa lagi. Berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan, mudah-mudahan hadir salat tarawih, dapat zakat fitrah nanti. Apa bagian zakat fitrah, lupa puluh orang sama kita, kecewa. Makanya jangan berharap ke manusia. Saya ada kenyang, saya berharap manusia selalu kecewa. Di saat butuh, tentu kita berharap juga pada orang kan, tapi kecewa. Makanya sering saya lupa, ya Allah, jangan saya jadikan berharap pada manusia, tapi berharap pada Allah. Selalu kecewa, Pak. Kecewa. Tapi dengan Allah tidak pernah kecewa. Maka mesti imanan wahtisaban. Yang kedua, berusaha untuk mencari tahu mana amalan-amalan unggulan yang besar penghasilannya, mudah melaksanakannya. Dan tentu ini yang tahu adalah yang kepadanya diturunkan agama ini, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Pelajari seperti apa. Mulai dari menentukan masuknya Ramadan, mudah juga ditunjukkannya jalan. Lihat atau sempurnakan bulan. Kemudian masuk Ramadan, kita bergembira, iya, tapi tak perlu buat perayaan, karena perayaan itu memerlukan biaya, waktu, energi, dan kadang-kadang juga berbuat maksiat di dalamnya. Maka tidak ada Nabi dalam sejarahnya dan para pengikut Nabi dalam sejarahnya ketika datang Ramadan bergembira dengan buat acara-acara perayaan. Kan tidak ada, karena itu adalah membebani. Ini kalau buat acara sejak 5 hari yang lalu lah, buat pentas, buat itu, buat inyak dan lain sebagainya, sudah itu mikir honor uang lainnya itu dan sebagainya, sudah itu mereka acara sudah biru sudah acara lah, masuklah isya, alunnya sudah lah komik-komik, akhirnya tarawih tidak jadi. Nomor tadi menyucikan diri untuk menghadapi Ramadan, tapi akhirnya tidak irpi sholat tarawih gara-gara ada acara. Tidak ada. Tonton yang salah mengartikan gembira itu harus beracara. Salah betul. Kita harus silaturahim, harus acara. Silaturahim siapa yang bilang harus ada acara? Kemudian bersyukur harus ada makan-makan ramai-ramai. Siapa yang bilang syukuran mesti bersyukur itu mesti makan ramai? Tidak ada. Nabi orang paling bersyukur, Nabi orang paling bergembira, Nabi orang yang paling senang, tapi jarang bikin acara yang dibuat itu. Tidak ada yang dibuat seperti itu. Jelas? Jadi tahu kita mana yang diunggulkan, mana yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tidak tahu strategi, itulah tadi tayyatan tidur gitu ya. Tapi kalau antum sudah pelajari strateginya, ini biasa kelemahannya di kaki kiri, di kiri kaki kanan kan ya. Kelemahan pemain nyuruh di kaki kiri, berarti yang unggul di kaki kanan itu tundukkan. Nggak paham. Jadi kiri itu main kampung loh. Cuman kita harus fokus bertahan di situ. Nah sekarang yang selalu buat kita tidak berhasil itu kan setan. Sekarang setan sedang
dibatasi, dibelenggu. Tu kalah juga. Itu tak tadi tak ada keinginan juara kan ya doh. Tak yakin nak. Tak ya? Yakin. Yang ketiga, bererat hubungan dengan Allah. Sebab orang selalu tak rajin untuk solat. Wasoyul ta'ala li Allahnya. Ni utang banyak. Utang banyak. Sudah terlalu longgar hubungan dengannya. Malu puasa lah. Nya doh. Puasa kena sabu iman ujung selalu. Apalagi utang banyak. Lakuin si haji utang lumbai ulanya kan. Padahal dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kita banyak dosa, semakin dekat kepadanya, semakin senang dia melihat kita. Ketika kita kembali dan bertaubat, jangan ulang. Allah tak pernah bosan menerima taubat kita. Ya. Baik, yang keempat, jangan lupa bahawa kekuatan kita lemah, harus bersandar ke yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesempit apapun keadaan, jangan lupa kepadanya. Ibrahim dilemparkan dalam api, datang Jibril. Ini ujian sebenarnya, datang Jibril. Perlu bantuan? Tak. Saya tidak perlu bantuan Anda, tapi Allah saya perlukan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya kan? Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka andalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah suka kita banyak ajukan proposal, doa, dan dia berjanji. Kalau DN jangan kodok-kodok buat proposal kena bohong. Tapi Allah semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita minta. Kalau perlu kita paksa dia, ya Allah, saya tak akan beranjak dari tempat ini kecuali kau kabulkan doa saya. Boleh? Tapi jangan minta no mustahil boleh. Itu nama dia ada isyarat. Ya kan? Atau jen bayi wong kampung kau rahmat sekenek dan seorang tak boleh dah. Nya tak boleh zalim, tak boleh melampaui batas. Tapi minta yang wajar. Ya Allah, dan nak baby ni. Mana dah bujang-bujang mah. Wajib kabulkan, kalau ndak dan banyak dari musajid kau dah. Atau bakso dah. Hati-hatinya boleh kau. Tak bisa kamu dia musajid. Iya. Kalau tuan-tuan, memang awak harus minta dengan benar-benar. Kan dulu kan pernah sebut kalian mah. Ambo dulu ketika nak babi ni, itu baca tompek-tompek mustajab weh di padang Arafah, mabit di Muzdalifah dekat Masjidil Haram. Kemudian ketika ulah terjumrah, ketika di atas Safa dan Marwah di Multazam, doa tantun Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah, minta sempurna. Ya Allah, istri yang salihah, cak asal kayu. Cak asal kayu. Indak gurah, walaupun dah buak tapi cak lah. Awak buak musikin boleh kan? Tapi lain tak buang kat boleh. Tapi yakin sebab Allah suka kita minta bermaksud. Maka saya minta selalu, tak sekali tu Ustaz. Cuman doanya tadi dia seorang mintanya, lupa minta bah. Tapi jadilah alhamdulillah ya. Ya ndaklah nyosir dah. Jadi kesal dia dulu kan minta banyak kan. Ya kan, kita sampai zaujah salihah, seorang tu nya. So dia kau azwajan salihat. Ni itu dia. Laki ni lepas tekan. Jadi karena itu permintaan kita dikabulkan Allah, ja'ala anca salih kayu. Tapi syarat utamanya mesti salihah. Tapi sesoleh-solehnya anak manusia tidak akan seperti malaikat, tidak akan seperti bidadari di surga. Oleh sebab itu mudah-mudahan sabar menghadapinya, mudah-mudahan berbuah surga, dan usahakan dia juga ikut kita masuk surga. Qu anfusakum wa ahlikum
nara. Nah, kalau sudah begini kita tawakal kepada Allah dan berdoa, serahkan hasil kepadanya, insya Allah kita jadi pemenang. Siap? Siap? Kalau udah siap cukuplah sampai di sini dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.